Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang afirmasi positif. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu afirmasi positif? Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang afirmasi. Afirmasi sendiri dalam bahasa Inggris artinya yaitu penegasan. Jadi afirmasi itu penegasan kalimat-kalimat positif untuk diri kita sendiri. Kalimat ini itu digunakan supaya kita percaya kepada diri kita bahwa kita itu bisa. Dan apa yang ada di kehidupan kita, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu bersumber dari pikiran kita dan bersumber dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dengan pikiran dan apa yang kita pikirkan dengan hati. Nah, afirmasi positif ini itu bisa dikombinasikan dengan teknik visual ataupun tulisan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, tujuan dari afirmasi ini apa sih? Yang pertama tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau kita sudah bisa berpikir positif kepada diri kita pasti timbul rasa percaya diri. Entah itu kita saat melakukan sesuatu, katakanlah saya belum berani nih bicara di depan umum, tapi dengan afirmasi yang kita lakukan secara terus-menerus itu membuat diri kita itu bisa lebih berpikir positif. Jadi dalam afirmasi itu ditekankan kita itu menekan area alam bawah sadar kita supaya alam bawah sadar kita itu menangkap sinyal-sinyal positif. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesehatan. Itu sudah jelas ya, kalau pikiran kita sehat pasti nanti kesehatan badan kita juga ikut sehat. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan kenyamanan diri serta meningkatkan rasa bahagia. Kalau kita sudah percaya diri, sudah hal-hal positif sudah tertanam dalam diri kita, tentu kita akan merasa selalu bahagia, nggak akan merasa nggak akan merasa rendah diri gitu, nggak akan merasa minder sama orang lain. Terus dan yang paling penting itu kita nggak gampang stres. Jadi kalau kita berpikiran positif, kita memberikan hal-hal positif pada tubuh kita, tentu kita juga tidak gampang stres. Nah, terus apa sih bentuk-bentuk dari afirmasi itu? Afirmasi itu ada banyak bentuk ya. Yang pertama itu tulisan, yang kedua lisan, dan yang ketiga itu bisa melalui visualisasi atau efek. Nah, afirmasi yang pertama yaitu lisan. Di sini kita bisa berafirmasi atau kita bisa memberikan hal-hal positif itu dengan perkataan. Jadi misal kita itu terus-terusan setiap hari itu berkata kepada diri kita, misalnya saya pasti lebih baik dari hari ini gitu. Nah, setiap hari kalimat-kalimat itu kita ulang dengan hanya lisan saja. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kita itu harus fokus dan yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan merubah diri kita, akan merubah alam bawah sadar kita, supaya kita itu untuk berpikiran positif. Afirmasi yang ketiga yaitu dalam bentuk visual. Nah, visual ini itu bisa kita gunakan panca indera kita, pendengaran, penglihatan itu bisa dikombinasikan menjadi satu. Contohnya saja, kita bisa merangkai kalimat-kalimat afirmasi yang positif itu, terus nanti kita rekam boleh di HP atau di aplikasi untuk merekamnya. Jadi kita nanti rekam, terus kita dengarkan setiap hari dan kita putar itu secara terus-menerus. Atau bisa juga kita gunakan gambar. Jadi misalnya kita berkeinginan, saya ingin jadi dokter nih. Nah, nanti kita tempel gambar dokter itu
di tempat-tempat yang mudah kita temui. Jadi mirip seperti tulisan tadi ya, tapi ini dalam bentuk gambar. Jadi nanti kita tempel gambar itu di tempat yang mudah kita lihat dan kita lihat setiap hari. Nah, pasti nanti ada yang bertanya nih, kapan sih waktu yang baik ketika kita ingin memberikan pikiran positif itu ke alam bawah sadar kita? Nah, waktu yang paling baik itu saat alam bawah sadar kita atau otak kita itu dalam keadaan alfa. Jadi alfa itu adalah salah satu sinyal atau gelombang yang ada di otak kita. Jadi di otak kita itu ada 4 sinyal. Yang pertama itu sinyal beta. Sinyal beta itu saat kita sadar. Saat kita sadar seperti ini dan kita tahu semuanya, itu berarti kita dalam fase beta. Yang kedua itu alfa. Alfa itu setengah sadar. Jadi keadaan ini tuh saat kita lagi ngantuk, bangun tidur. Nah, itu saat alfa. Terus yang ketiga itu saat theta. Theta ini kita dalam keadaan tidur tapi masih tidur biasa, belum tidur nyenyak. Nah, yang keempat itu fase delta. Jadi fase delta ini fase tidur tapi kita sudah mencapai tidur yang lebih dalam lagi, atau bisa disebut REM ya. Kenapa itu menjadi waktu yang paling baik? Karena waktu itu alam bawah sadar kita itu masih fresh. Jadi saat kita memberikan sugesti atau afirmasi positif kepada kita saat dalam keadaan alfa, itu nanti lebih mudah menangkapnya. Nah, afirmasi positif ini dilakukan secara terus menerus dan secara kontinu, tetap dalam jangka waktu yang sebentar ya. Jadi cukup lama, apalagi kalau kita belum benar-benar percaya dengan apa yang ada di diri kita. Jadi kita itu harus fokus, harus terus memberikan afirmasi positif pada diri kita itu secara kontinu, bisa sampai bertahun-tahun. Biar tidak bosan, kalimat afirmasi ini itu bisa dikombinasikan. Jadi misal bulan pertama, kalimat afirmasinya kita itu, saya yakin saya bisa melakukan yang terbaik. Nah, satu bulan penuh itu kita gunakan kata-kata itu. Nanti bulan berikutnya bisa diganti lagi, bisa diganti, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya yakin saya bisa melewati semua cobaan. Nah, begitu. Jadi nanti kata-katanya bisa diganti setiap bulan. Jadi kita itu nggak bosen pakai kata-kata yang itu aja. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa teknik atau ada beberapa tips supaya afirmasi yang kita berikan kepada diri kita itu bisa lebih terserap gitu ya. Yang pertama yaitu kenali sisi positif diri kita. Jadi saat kita lebih bisa mengenali sisi positif diri kita, tentu kita akan lebih mudah untuk menentukan kalimat afirmasi seperti apa yang kita inginkan untuk kebutuhan tubuh kita, untuk kebutuhan pikiran kita. Lalu yang kedua, kita bisa buat daftar kalimat afirmasi untuk diri kita. Tentu kan kita nggak mungkin cuma satu aja ya, bisa lebih dari satu. Nah, saat kita membuat daftar ini, kalau bisa kita utamakan yang lebih mendesak dulu pada diri kita. Jadi misalnya kita itu orangnya nggak percaya diri, terus kita itu orangnya pengen jadi dokter misalnya. Jadi kita pengen jadi dokter tapi kita nggak percaya diri. Nah, utamakan yang lebih mendesak. Jadi kita utamakan kalimat untuk afirmasi diri kita yang kita itu belum percaya diri gitu. Buat kalimatnya itu, saya akan menjadi orang yang percaya diri dan saya bisa untuk mencapai cita-cita saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tips berikutnya yaitu jangan gunakan kalimat negatif, tetapi gunakanlah kalimat positif. Jadi dalam membuat kata afirmasi itu kita jangan gunakan kalimat negatif, karena kalau kita menggunakan kalimat negatif, nanti kita itu alam bawah sadar kita itu malah
menangkap sinyal-sinyal negatif itu. Misalnya ada kalimat begini, saya tidak akan memikirkan dia, tetapi dalam kenyataannya justru kita malah memikirkan seseorang itu. Nah, jadi selama kita membangun kalimat afirmasi positif itu jangan gunakan kalimat negatif, tapi gunakanlah kalimat yang positif. Kalimat negatif itu mengandung kata-kata jangan, terus mengandung kata-kata tidak. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya yaitu gunakan kalimat yang spesifik. Jadi usahakan jangan menggunakan kalimat yang terlalu bertele-tele dan terlalu panjang, tetapi langsung gunakan kalimat yang spesifik. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang afirmasi positif yang saya sampaikan. Nah, sekarang setelah ini saya akan berikan contoh jurnal penelitian tentang teknik afirmasi positif ini yang telah dilakukan dan memiliki efek yang signifikan kepada pribadi kita. Jadi silahkan disimak contoh jurnalnya. Sebenarnya teknik afirmasi positif ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit, karena yang difokuskan itu pada pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita selalu berpikir positif, maka tubuh kita juga akan merespon positif. Jadi semua penyakit bisa berkurang, rasa sakitnya dan bahkan menghilang. Lalu pada jurnal ini yang berjudul pengaruh afirmasi positif terhadap penurunan nyeri pada pasien post operasi BPH, ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh afirmasi positif terhadap penurunan nyeri. Kata afirmasi positif yang diberikan yaitu saya yakin nyeri berkurang. Nah, dari kata inilah pasien dapat merasakan nyerinya itu berkurang. Dan penelitian selanjutnya, afirmasi positif digunakan sebagai alternatif manajemen nyeri bagi pasien yang mengalami masalah